aku minta sama Allah kayak, ya Allah aku tuh mending gak usah dilahirin daripada mama harus nikah sama bapak terus mama terus sakit. Aku lebih baik kayak aku tuh gak ada daripada harus ada pernikahan ini. Putri sendiri jadi takut nggak menjalin sebuah relationship dengan orang lain? Takut. Aku sampai kepikiran apa nggak usah nikah aja ya daripada gagal kayak gini. Karena kenyataannya terjadi depan mata seperti itu. Iya betul. Suka menyampaikan sesuatu nggak ke mama kamu? Kadang suka, terus kata mama kayak udah biarin aja. Bapak juga kayak kadang masih, mama mana nitip salam dong. Terus aku kayak jawab, ngapain sih udah sana pergi aja. Ya, maksudnya kan salam biar tali silaturahim mungkin ya. Tapi kamu menjadi sibuk menjaga berbagai macam hati jadinya ya? Iya. Ya, jaga. Betul ya? Aku juga pengen ya udahlah mama biar senang sama kehidupan yang baru. Iya. Dengan apapun kondisinya sekarang. Iya betul. Ya. Abang gimana sekarang? Abang alhamdulillah udah keterima kerja, udah mulai kerja. Jadi kamu curhat sama siapa jadinya? Curhat ya kadang ke temen. Aku tuh baru-baru ngobrol sama mama itu aku SMA. Sebelumnya? Sebelumnya kan karena aku pesantren ya, jadi jarang ketemu gitu. Sampai kira obrolan terbuka kayak aku mulai menyampaikan apapun tuh aku SMA. Mulai dewasa? Iya. Mulai menerima apapun? Mulai, Iya, mulai. beradaptasi dan juga memaafkan diri sendiri Iya. dan lingkungan? Terkadang. Iya. Tapi sekarang masih nyesek, Masih. bete, Masih. kesel, protes. Masih. Kalau ngeliat kenapa ya keluarga orang tuh seru-seru banget gitu. Terus kadang kalau aku habis ngelakuin kesalahan nih aku ngerasa kayak coba aja orang tua aku tuh gak pisah, aku tuh gak mungkin kayak gini. Oke. Tuh Bu, gimana ya dengernya tuh? Pri gimana ya? Maksudnya kadang-kadang kita jarang mendengarkan kejujuran dari seorang anak, jeritan anak korban perpisahan orang tuanya. Sekali lagi, istilah broken home itu tidak bisa dikatakan kepada orang-orang anak yang korban perceraian saja. Karena banyak juga mungkin kita tidak tahu. Anak-anak kita dibesarkan orang tuanya masih utuh, tapi bisa jadi mereka pun mengalami broken home itu sendiri. Dibesarkan di keluarga yang tidak utuh. Ibu bapaknya memutuskan untuk berpisah. Jarang kita mendengarkan keluh kesah ataupun curahan hati dari sisi anak. Terima kasih sebelumnya Put sudah bercerita, mungkin mewakili anak-anak yang lain yang gak berani mengungkapkan rasa ini. Mudah-mudahan nanti apapun yang disampaikan, apapun yang ditanyakan menjadi penguat. Tidak hanya untuk Putri, tapi mungkin juga buat teman-teman yang lain yang mungkin mengalami pengalaman hal yang sama. Dari cerita tadi ada yang bertanyakan nggak ke AA? Pak Ustadz, aku izin bertanya. Iya. Aku sering berdoa gitu. Aku minta sama Allah kayak, ya Allah aku tuh mending gak usah dilahirin daripada mama harus nikah sama bapak terus mama terus sakit. Aku lebih baik kayak aku tuh gak ada daripada harus ada pernikahan ini. Aku juga berharap mama ngejalanin hidup yang seperti mama harapkan dan seharusnya. Aku salah gak sih Pak Ustadz kalau misalnya emang aku berdoa kayak gitu? Ya Allah. Ya Allah. Itu tidak hanya sebatas pertanyaan, itu Iya. perih banget loh, Ustaz. Iya. Jika seorang anak berbuat kesalahan kepada orang tua, namanya durhaka. Namanya apa? Durhaka. Jadi kalau seorang anak bikin salah, nyakitin orang tua, itu namanya apa? Durhaka. Durhaka. Tapi jika ada orang tua yang tidak menjadi orang tua yang baik, tidak mendidik anaknya, tidak membimbing anaknya, tidak mengarahkan anaknya, maka kesalahan orang tua kepada anak itu namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Maka dalam konteks ini
kita sebagai orang tua, Irfan orang tua, Hilman juga orang tua, ibu juga orang tua. Kadang kita menuntut anak kita soleh, tapi kita lupa jadi orang tua yang soleh. Padahal anak yang soleh itu dibesarkan dari orang tua yang soleh. Maka cerita Putri tadi jadi nasihat buat kita agar jadi orang tua yang baik. Mohon maaf, boleh jadi badan kita ada di rumah, tapi hati kita nggak hadir di hati anak kita. Ya. Boleh jadi selama ini kita badannya ada, tapi anak kita tidak merasa hadirnya kita di rumah. Ya. Maka tadi Irfan menyampaikan, ya bukan hanya yang berpisah, boleh jadi yang utuh pun Putri kami, boleh jadi kami utuh tapi mungkin tidak hadir. Maka ini evaluasi. Yang pertama, saya mengajarkan kita semua orang tua untuk benar-benar hadir bersama hati anak kita. Ya. Dan anak kita itu butuh dihadirkan kebaikan dalam diri kita. Saya teringat dengan rumus parenting dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumusnya 3 kali 7 A. 3 kali 7. 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja. Oke. Sayangi, senengin, kemudian kasih apa yang kira-kira bisa kita kasih gitu. Kemudian usia 8 sampai 14 tahun, 7 tahun kedua, didiklah dia seperti tawanan. Mulai kita kasih peringatan, mulai kita kasih aturan, kasih rules, agar dia mulai disiplin dalam hidup. Nanti ada usia 15 sampai 21 tahun. Didiklah dia seperti sahabat. Kan usia-usia Putri ini usia yang butuh 7 tahun ketiga ini butuh hadir, butuh cerita, butuh denger. Dan Putri masih bersyukur Put, karena masih ada ibu yang masih mau dengar Putri. Walaupun gak mudah ya. Walaupun gak mudah. Ya, betul. Pasti di hati selalu ada berbisik, kesel gitu ya. Tapi belajar ya memaafkan ayah, belajar memaafkan ibu. Kalau Putri belajar memaafkan, Allah akan siapkan banyak kebaikan. Ya. Yang terjadi sudah terjadi. Ya. Tidak ada kesalahan Putri di sana. Ada putra ataupun tidak, ya mungkin jodoh mereka hanya sekian tahun. Tapi justru kehadiran Putri justru memberikan warna di kehidupan mereka. Iya. Dan kita sebagai anak tuh nggak bisa milih ya, dilahirkan di keluarga yang Betul, mana. betul. Maunya mau dilahirkan dari keluarga yang utuh semuanya. Tapi Putri ditakdirkan di keluarga yang mendapatkan cobaan seperti itu. Kembali kepada kalimat saya yang sebelumnya. Yang punya masalah mereka, kita mah sebagai anak tetap aja hormat sama Iya, keduanya. betul. Kejar keberkahannya dari keduanya ya. Betul. Bapak nitip salam ke ibu. Ngapain sih? Sampein aja. Ibu mau nerima mau enggak, ya urusan ibu. Ibu menyampaikan keburukan bapak kamu tuh bla 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 bla. Iyain aja. Tapi jangan mengurangi hormat kita kepada bapak. Karena pasti di kondisinya bapak itu sangat sayang sama kamu. Pasti. Begitupun di kondisinya ibu kamu tuh sangat sayang kepada Putri. Pasti. Dan ini juga penguat ya bagi semua di antara kita yang barangkali sekarang sedang ada konflik di rumah tangga. Ditimbang-timbang, tolong benar-benar dijaga, jangan sampai ego yang keluar, yang pada akhirnya jadi korban adalah anak-anak kita gitu. Ya. Memang sakit memang terluka tapi kan kadang kita butuh waktu. Jadi bicaranya dari hati ke hati gitu Betul. Biar kemudian kita menemukan titik tengah yang bisa mengantarkan kebaikan semuanya gitu. Dan banyak rumah tangga yang kadang memilih bertahan walaupun dengan keadaan yang sulit karena apa? Anak. Karena anak. Apakah itu baik Ahilman? Insya Allah selama keduanya ada progres untuk lebih baik. Dan Putri harus yakin bahwa tidak ada namanya mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Ya. Bagaimanapun Allah menempatkan ridhonya kepada kita tergantung ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain was suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Ya. Pelan-pelan belajar maafin dulu.
semua yang sudah terjadi. Dan Putri jangan trauma. Jangan Ustaz nggak mau dekat lagi sama yang namanya laki-laki misalnya kan. Iya. Semua laki-laki sama, Irfan beda. Jangan gitu. Jangan gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah, jadi kamu mempunyai pengalaman di kehidupan sebelumnya, Iya. bisa diambil pelajaran untuk tidak dilakukan di Betul. kehidupan hubungan berikutnya dengan Putri. Ya, Sedih boleh, berlebihan dalam kesedihan jangan. Kecewa boleh, berlebihan dalam kekecewaan jangan. Biasanya orang yang sudah belajar memaafkan keadaan, Allah akan siapkan beribu kebaikan setelah ini semua. nah karena Putri kan anak pesantren itu Iya. tahu ridho Allah di ridho kedua orang tua. Coba Bilang. sampaikan sesuatu ke ibu, lalu ke bapak. Silakan. Aku mau nyampein ke mama pertama, maaf aku banyak salah, nggak dengerin mama. Terus aku mau berterima kasih sama mama, selama ini udah sabar ngurus aku sama abang. Semoga mama panjang umur, Amin. bisa nemenin aku sama abang. Aku pengen mama juga ngerasain bahagia yang mama pengenin. Nah, pokoknya yang terbaik buat mama, Apa? buat bapak, doa terbaik juga buat bapak. Minta maaf. Minta maaf. Aku juga minta maaf sama bapak kalau selama ini aku selalu ngejaga jarak. Aku juga semoga bapak sadar sama posisi bapak, dan bapak juga sadar status bapak juga sebagai orang tua, sebagai ayah yang punya tanggung jawab kepada anak-anaknya. Ibu mewakili sini. Oh, maju bu, maju. Maju Bu. Ayo bu. Ibu ya, ibu sini. Ibu. Peluk. Ya. Peluk Putri biar menguatkan Putri. Masya Allah.